Shalom semuanya, hari ini kita akan melakukan ibadah pemuda menggunakan liturgi minggu kedua. Allah datang bersama-sama dengan kita saat ini. Ia yang datang ke dunia dengan kerendahan hati dan dengan cinta kasih hendak mendamaikan aku, kamu, mereka, dan dunia. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Sang Pencipta dan Pemelihara dari Yesus Kristus serta penyertaan Roh Suci tinggal dan hidup dalam kita. Amin. Untuk nyanyian pembukaan, mari kita menyanyikan lagu Pertolonganmu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mempertemukan kami kembali. Sekarang kami akan memulai ibadah kami, berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekarang marilah kita menyesali dosa-dosa kita di hadapan Sang Sumber Kasih, supaya kita diampuni. Menyesalah dan bertaubatlah, karena Kristus datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang berdosa. Tuhan, kasihanilah kami. Dunia ini porak-poranda, dosa melanda umat manusia. Banyak sengsara itu akibatnya. Banyak yang hidup tanpa harapan, lapar dan miskin siapa menolongnya. Banyak yang mati siapa mengingatnya. Kristus, kasihanilah kami. Banyak yang hidup kaya dan mewah, tapi terasing dari sesamanya. Banyak yang mati tanpa sejahtera. Banyak senjata, alat pembunuh, makin mengisi seluruh dunia. Apakah arti hidup manusia? Juru selamat Maha Pengagung, dosa Kau hapus di atas salib-Mu. Bangkitkan kami di kebangkitan-Mu. Amin. Untuk berita anugerah terambil dari Daniel 9 ayat 9. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Untuk petunjuk hidup baru diambil dari Mazmur 40 ayat 3. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Untuk nyanyian kesanggupan, mari kita menyanyikan bagaikan bejana.
persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk nyanyian persembahan, mari kita menyanyikan Kuberikan Persembahan. Tuhan, terima kasih atas berkat hari ini. Sekarang kami sudah memberikan sedikit yang kami punya untuk bisa memperlebar kerajaan-Mu. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong berkati kami supaya firman-Mu dapat tertanam di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi para pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam acara ibadah online, dan kita sudah selama 1 tahun ini kita melaksanakan ibadah seperti ini. Para pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus, kita patut bersyukur meskipun pandemi yang melanda di negara kita demikian dahsyatnya, tapi kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah dan tetap berteguh iman kita pada Tuhan kami Yesus Kristus. Mari sebelum kita melaksanakan ibadah pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kesempatan pada kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami satu demi satu, sehingga firman-Mu boleh kami laksanakan, kami lakukan di dalam keseharian kami. Banyak dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Amsal 8 ayat 33. Amsal 8 ayat 33. Ibu bacakan ya. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Sekali lagi, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Para pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini, tema yang kita pakai yaitu berlakulah bijak di segala situasi. Di tengah situasi dunia yang serba tidak menentu dan mudah sekali berubah, orang percaya dituntut untuk memiliki hati yang bijaksana dalam menyikapi segala sesuatunya. Para pemuda, kalau kita tidak bijaksana, kita akan mudah hanyut oleh derasnya arus dunia ini yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Jika tak punya hati yang bijaksana, kita akan mudah sekali kecewa, mudah sekali sakit hati, mudah marah, ya, mudah putus asa, dan mengasihi diri sendiri, bahkan kadang-kadang mengikuti keinginan daging. Rasul Paulus menasihati para pemuda
Apa nasihat dari Rasul Paulus? Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, diambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Ayat ini merupakan peringatan bagi kita akan adanya potensi bahaya ketika kita tidak mempergunakan waktu yang ada. Alkitab mengatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Sedikit kesalahan saja bisa membawa kita pada persoalan yang serius. Itu sungguh-sungguh terjadi pada hari-hari ini. Nah, hanya persoalan sepele seperti uang parkir, status dan komentar di media sosial. Orang bisa bertengkar, orang bisa berantem, bahkan saling membunuh. Nah, demikian juga ada banyak anak muda yang terperosok, terpenjara karena narkoba. Dan akhirnya apa? Keluarganya berantakan. Karena diawali dengan iseng, diawali dengan coba-coba. Nah, waktu adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga. Waktu di sini bukan hanya berbicara tentang detik, menit, jam, atau durasi. Waktu juga berbicara tentang kesempatan. Manfaatkan dan maksimalkan setiap menit dan kesempatan yang kita punya. Kita tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu yang sudah kita habiskan, walau hanya 1 menit. Ya. Jadi anak-anak muda harus mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Menjalani hari-hari berat ini, kita perlu berdoa seperti Musa. Bagaimana Musa berdoa? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana. Ya. Secara etimologi bahasa, orang bijaksana adalah orang yang mampu bersikap dengan tepat, ya, di setiap keadaan atau situasi, merespon akan sikap hati yang benar setiap peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam hidupnya. Nah, bagaimana supaya kita punya hati yang bijak? Berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku, dengarkanlah didikan, maka kamu akan menjadi bijak. Seperti yang tertuang di dalam Amsal 8 ayat 32 sampai 33. Jadi di situ diajarkan bagaimana kita menjadi bijak. Ayat ini mengingatkan kita supaya jangan sekali-sekali mengabaikan, apalagi sampai meremehkan nasihat dan didikan dari orang tua, didikan dari guru, dari orang yang lebih tua dari kita, terlebih-lebih didikan dari Tuhan. Adakah ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya siang dan malam, serta melakukannya, kita harus mengadakan hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya. Dan kita harus melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Takut akan Tuhan mungkin sering dilihat hanya dalam pandangan yang sempit, ya. Misalnya, takut akan Tuhan adalah takut kehilangan berkat,
apabila melakukan dosa. Ada lagi yang berpikiran takut akan Tuhan adalah takut masuk neraka jika kita melanggar firman-Nya. Selain itu juga ada lagi anak-anak, takut akan Tuhan adalah takut dihukum, atau malah sebagian orang takut karena kena karma. Nah, itu semua tidak seperti itu. Yang dimaksudkan di sini, takut akan Tuhan adalah bentuk perasaan hormat, ya, kagum dan bersyukur kepada Tuhan. Takut akan Tuhan berarti kita mengerti bahwa Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita, dan kita ingin selalu menyenangkan Tuhan. Hikmat yang sejati hanya dapat kita peroleh melalui hubungan karib dengan Tuhan, karena Dia adalah sumber hikmat. Jadi, kebijaksanaan yang sejati tidak akan kita dapatkan dari hanya membaca buku-buku ilmu pengetahuan, buku filsafat, atau buku-buku karangan manusia yang lainnya. Melainkan ketika kita merenungkan firman Tuhan yang hidup. Raja Salomo adalah contoh orang yang memiliki hikmat yang luar biasa. Bisa kalian baca nanti di 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 34. Di situ diceritakan bagaimana Raja Salomo mempunyai hikmat yang luar biasa. Hikmat diperoleh karena Raja Salomo memiliki hubungan yang dekat, ya, hubungan yang erat dengan Tuhan. Namun ketika ia mulai menyimpang dari jalan-jalan Tuhan dan meninggalkannya, saat itulah Salomo sedang berjalan menuju kepada kehancuran. Jadi para pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus, memiliki hati bijaksana adalah hasil dari orang berproses, taat dan hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah pelindung dan penjaga negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin negara kami ya Tuhan, para menteri, para lembaga negara dan aparat keamanan ya Tuhan, dan tidak lupa juga untuk para garda depan ya Tuhan, sehingga kami bersama-sama dapat bersungguh-sungguh untuk berdoa dan bekerja keras untuk memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menjauhkan bangsa kami dari mara bahaya dan juga dari wabah COVID-19 ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, ampunilah segala dosa kami ya Tuhan, sebab hanya kepadamu lah kami selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, sekarang kami berdoa bagi gereja kami, di mana Engkau telah tempatkan kami untuk kami dapat bertumbuh dan melayani-Mu. Kami serahkan siap jemaat-Mu yang ada dalam gereja ini, kami serahkan siap kepengurusan yang ada, dan juga kami serahkan siap komisi yang ada. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberkati dan Engkau sendiri yang akan melengkapi setiap kami. Kami berdoa terkhususnya bagi komisi pemuda ini, biarlah Engkau yang akan memberkati setiap anak-anak-Mu yang ada dalam komisi ini, sehingga kami semua dapat mengasihi sesama kami, terlebih kami dapat mengasihi Engkau dengan lebih sungguh. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang akan mampukan kami untuk kami dapat menjadi saksi dan berkat bagi sama kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami setiap hari. Ya Tuhan, berkati studi kami, semoga kami dapat lebih maju dan dapat lebih berkembang daripada yang sebelumnya. Berkati juga orang tua kami, semoga mereka dapat panjang umur, sehat selalu, dan diberi kesabaran untuk merawat kami hingga besar nanti. Terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Untuk nyanyian pengutusan, mari kita menyanyikan Allahku Dahsyat.
diundang untuk bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Janganlah dirimu terlena oleh nafsu jahat semata, tetapi selalulah mendekatkan diri kepada Kristus, sang sumber kasih itu. Kiranya Kristus tidak meninggalkan diri kami bareng sesaat, sebab kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongannya. Kasih Tuhan mengiringmu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegangi hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.